Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang sedikit berbeda nih. Kita akan coba menghabiskan 1 hari penuh di Bali, tapi kita biarkan bahasanya yang bercerita langsung kepada kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa yang sebetulnya bisa kita pelajarin dari sebuah bahasa? Karena kan setiap bahasa itu ibarat jendela. Jendela untuk melihat budaya, nilai-nilai, dan cara pandang para penuturnya. Dan percaya deh, bahasa Bali punya cerita yang, wah, indah banget buat kita dengarkan bersama. Jadi, yuk kita mulai petualangan kita. Dari pagi buta sampai larut malam, kita akan menyelami kata-kata yang membentuk kehidupan sehari-hari di Pulau Dewata. Udah siap? Oke, hari kita dimulai. Nah, di Bali, sama seperti di banyak tempat di Indonesia, segalanya itu berawal dari satu inti, yaitu keluarga. Keluarga adalah fondasi kehidupan di sana. Dan ini dia suara-suara pertama yang mungkin didengar oleh seorang anak Bali. Yuk kita coba ucapkan bareng-bareng ya. Untuk ibu, meme. Untuk ayah, bapak. Lalu untuk kakek nenek, ada dadong dan pekak. Ini bukan sekadar kata loh, tapi sebuah panggilan yang penuh dengan kehangatan dan rasa hormat. Coba diperhatikan kata kuncinya di sini. Ma pamit. Ini artinya lebih dari sekedar bilang selamat tinggal. Ma pamit itu artinya meminta izin untuk pergi. Dari satu kata sederhana ini aja, kita bisa lihat betapa dalamnya budaya menghormati orang tua meresap di setiap tindakan sehari-hari. Matahari mulai naik, hari kita terus berjalan. Nah, bahasa Bali ini punya cara yang puitis banget untuk menandai berjalannya waktu. Rasanya tuh kayak jadi denyut nadi kehidupan di pulau ini. Kita mulai dari semengan, yaitu pagi hari. Lalu, pas matahari lagi di atas kepala kita, itu namanya tengai. Sore hari disebut sanja, dan hari ditutup oleh peteng atau malam. 4 kata yang simpel, tapi bisa melukiskan perjalanan matahari di atas Bali. Sekarang, yuk kita pindah lokasi. Coba bayangkan kita lagi ada di tengah pasar tradisional Bali yang, wah, ramai sekali. Di antara semua kesibukan ini, kita akan belajar tentang angka dan kekayaan alamnya. Mari kita coba berhitung ala Bali. Siap? Basic, 2, telu, papat, 5. Coba sekali lagi ya, biar lancar. Basic, 2, telu, papat, 5. Sempurna! Nah, sekarang Anda siap belanja di pasar. Terus, apa aja sih yang ada di keranjang belanja kita? Tentu saja, buah-buahan tropis yang menggoda selera. Pisang itu biu, kelapa itu nyuh, mangga disebut poh, dan pepaya adalah gedang. Wah, kebayangkan segarnya? Dan disinilah kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Buah-buahan ini bukan cuma untuk dimakan loh. Mereka adalah bagian yang sangat penting dari Banten, atau persembahan harian. Ini adalah wujud rasa syukur atas kemurahan alam. Inilah bukti nyata gimana alam, kehidupan dan spiritualitas di Bali itu jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Hari makin siang, kita alihkan pandangan kita ke makhluk hidup lain di sekitar. Bahasa Bali ternyata punya cara yang sangat menawan untuk menamai para hewan, apalagi anak-anak mereka. Kalau kita jalan-jalan di pedesaan Bali, pemandangan kayak gini pasti akrab banget ya. Ada siap atau ayam yang lagi cari makan, sampi atau sapi yang lagi merumput dengan tenang, dan kuluk atau anjing yang setia menjaga. Mereka ini bagian dari landscape kehidupan di sana. Nah, ini nih bagian favorit saya. Bahasa Bali ternyata punya nama-nama khusus untuk bayi hewan. Konsep ini dikenal sebagai panak beburon. Ini bukan sekedar nama, tapi cerminan dari hubungan yang sangat dekat dan penuh perhatian antara masyarakat Bali dengan alam di sekelilingnya. Gemes banget kan? Jadi anak ayam itu namanya pitik. Kalau anak sapi itu godel. Dan anak babi yang lucu itu namanya kucit. Nama-nama spesifik kayak gini menunjukkan betapa akrab dan detailnya mereka mengamati lingkungan mereka. Saat sore mulai menjelang, kita akan lihat bagaimana bahasa Bali memahami dunia melalui keseimbangan. Mereka sering menyusunnya dalam pasangan yang berlawanan, sebuah konsep yang disebut kruna matungkalikan, yang membantu kita mendefinisikan realitas. Yang paling dasar tentu saja adalah lemah dan peteng, terang dan gelap, siang dan malam. Inilah dualitas utama yang membingkai sepanjang hari kita. Lalu kita punya gede dan cenik, besar dan kecil. Dari pura yang gede dan megah sampai persembahan Banten yang cenik dan penuh detail, pasangan kata ini membantu kita memahami skala dunia di sekitar kita. Dan tentu saja ada juga luh untuk perempuan dan muani untuk laki-laki. Sebuah pembedaan mendasar yang juga jadi bagian dari kekayaan bahasa deskriptif ini.
Hari kita di Bali sudah hampir berakhir nih, dan saat malam tiba, bahasa itu seakan bertransformasi. Ia menjadi pembawa cerita, lagu, dan penjaga tradisi dari generasi ke generasi. Di penghujung hari, anak-anak biasanya akan terlelap sambil mendengarkan satwa Bali, yaitu dongeng-dongeng pengantar tidur dari kakek nenek mereka. Kalau siang hari, mereka bermain sambil menyanyikan Sekar Rare, lagu anak-anak seperti Meong-Meong yang terkenal itu. Nah, melalui cerita dan nyanyian inilah bahasa menjadi benar-benar hidup. Jadi, setelah seharian kita berkeliling, kita jadi sadar kan, bahasa Bali itu ternyata jauh lebih dari sekedar alat komunikasi. Ia adalah detak jantung keluarga, penanda ritme waktu, ungkapan rasa syukur pada alam, dan juga gema tradisi yang gak akan lekang oleh zaman. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirkan, kata-kata unik apa ya dalam bahasa Anda yang menyimpan cerita tentang dari mana Anda berasal? Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kita hari ini.